Bisa barangkali Pak Zul mulai. Sudah informasi ke Pak Muas untuk bisa direkam oleh peserta? Ya. Sudah, Pak. Ya. Baik. Mulai. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan tugas negara, yaitu ujian komprehensif program studi PPG Universitas Negeri Makassar angkatan pertama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ujian komprehensif atas nama Ilham saya nyatakan dibuka. Yang saya hormati Ibu Dr. Umiati Rahma, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ilham, SPD MM, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saudara berteaching ya kurang lebih 20 menit. Dan nanti sebentar kita bertanya dalam waktu yang rentan kurang lebih 30 menit. Saya persilakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelum teaching, saya perkenalkan diri dulu secara sendiri. Itu kenalkan nama saya Ilham. Saya dari SMK 1 Sopeng, mahasiswa PPG angkatan pertama tahun 2020 di Universitas Negeri Makassar. Baik, saya mulai teachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita masih sehat, masih kuat, dan diberi terus kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita walaupun kita bertemu melalui meeting ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran itu saya persilahkan untuk ketua kelasnya memberikan doa untuk kita sebelum kita mulai pembelajaran ini. Terima kasih telah berdoa bersama-sama. Saya akan mengecek kehadirannya. Kalau saya lihat dari meeting itu ada semua dan hadir semua. Belum masuk di pembelajaran. Nah, saya akan menanyakan yang materi minggu lalu yang telah kita ajarkan itu mengenai aplikasi pengolah kata. Saya rasa anak-anakku semua masih mengingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pengolah angka, yaitu pengolah kata tersebut, yaitu pengolah angka. Nah, saya akan tampilkan beberapa slide. Sudah ya. Nah, ini kita masuk di materi aplikasi pengolah angka. Kompetensi dasar yang akan kita capai itu menerapkan logika operasi perhitungan, kemudian mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengatur baris dan kolom, kemudian mengatur format cell border dan style, kemudian mengatur nomor, dan multiple worksheet. Yang berikutnya, nah, pernahkah anakku sekalian melihat tampilan seperti ini? Nah, saya rasa
Sudah pernah ya, ada yang menjawab iya, ada yang tidak. Nah, ini adalah tampilan salah satu aplikasi pengolah angka. Nah, di aplikasi pengolah angka itu kita pasti menjumpai beberapa kotak-kotak dan ada isian-isiannya. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa contoh aplikasi pengolah angka. Sebelum kita masuk ke materinya, nah saya mau tanya dulu, apa sih itu pengolah angka? Ada yang tahu tidak? Silakan. Nah, oke, jadi aplikasi pengolah angka itu atau spreadsheet. Nah, ini adalah program komputer yang biasa digunakan untuk memanipulasi atau menangkap dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Nah, adapun macam-macam aplikasi pengolah angka, nah mungkin ada anak-anakku sekalian yang bisa memberikan contoh yang diketahui. Oke, ada. Baik. Yang pertama ada Casprade, kemudian Star Office Calc, kemudian Open Office Calc, kemudian ada Genome, Access, Abacus, dan juga ada Microsoft Excel. Nah, salah satu yang paling populer dari aplikasi pengolah angka ini itu adalah Microsoft Excel. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Microsoft Excel sebagai pengolah angka. Microsoft Excel itu merupakan suatu perangkat lunak yang menjadi bagian dari aplikasi Microsoft Office. Perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, menyimpan, kemudian menganalisis informasi. Aplikasi ini juga dikenal dengan nama lembar sebar atau spreadsheet. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Excel. Nah, situ ada dijelaskan ada quick access, toolbarnya ada ribbon, title, kemudian name box, call, row, kemudian ada kolom. Nah, penjelasannya, nah bisa kita lihat di sini untuk quick access-nya itu fungsinya kumpulan tombol pintas, kemudian ada ribbon tadi dan juga title. Nah, bisa ini kita perhatikan ada row juga, yaitu sekumpulan baris, kemudian ada formula barnya, ada scroll, ada page layout view, dan masih banyak fitur-fitur di dalamnya. Nah, kita akan membahas beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel ini. Nah, bagian yang pertama yaitu baris dan kolom. Secara default, setiap tampilan baris dan kolom yang terdapat pada workbook akan memiliki tinggi dan lebar yang sama. Nah, Anda dapat memodifikasi lebar dan tinggi setiap teks dan memasukkan pada sebuah sel. Nah, ini ada contoh gambarnya bagaimana kita memodifikasi barisnya dengan mengklik di antara angka tersebut, kemudian mengatur lebarnya, tingginya. Begitu pula dengan kolomnya. Untuk mengatur kita tinggal pindahkan kursornya ke bagian antara huruf B dan C ini. Nah, itu kemudian kita tarik dan untuk mengatur lebarnya. Nah, ini dapat juga kita atur secara auto dengan menggunakan auto fit. Nah, yang berikut itu ada font, cell, border, dan style. Nah, ini dapat ditambahkan ke dalam teks yang diketikkan pada lembar kerja. Nah, ini ada contohnya bagaimana itu mengubah fontnya. Kemudian ada cell bordernya, memberi garis pada setiap bagian. Yang berikutnya ada format number. Nah, format number ini itu kita menggunakan lembar, Anda dapat menggunakan formatan nomor sesuai dengan data yang dibutuhkan. Nah, format tersebut memberitahu jenis data yang Anda gunakan, misalnya tanggal, waktu, persentase, mata uang, dan sebagainya. Nah, contohnya ada seperti ini. Ini menggunakan format mata uang dengan memberikan kode di depannya IDR. Ada juga yang di atas berupa format tanggal. Nah, itu kita tinggal menyesuaikan formatnya saja. Nah, kemudian multiple worksheet. Nah, multiple worksheet ini berisi
satu lembar kerja worksheet, yaitu ketika kita bekerja dengan sejumlah data. Nah, ini untuk membuat beberapa lembar kerja, nah itu kita tinggal menambahkan pada bagian bawah di worksheet-nya, itu menambahkan sampai beberapa worksheet sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekian sampai di sini materi. Nah, saya kembalikan ke Nana, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi singkat tadi yang saya Bapak paparkan, bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Mungkin ada temannya yang lain yang bisa menjawab, membantu ini si A untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sebelum kita masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan lembar kerjanya, itu masih ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, ada lembar kerja saya sudah berikan di Google Classroom. Jadi silahkan anakku buka Google Classroom-nya. Nah, ada beberapa materi, mulai dari materinya, penjelasan yang lebih lengkap, ada semua di dalam. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di chat melalui WA atau di Google Classroom, itu Bapak akan segera menjawabnya. Bisa juga silahkan didiskusikan dengan temannya untuk jawabannya. Nah, jadi ada tugas di Google Classroom yaitu berupa pembuatan tabel seperti ini. Jadi ada formatnya, silahkan dilihat di Google Classroom-nya nanti ya formatnya. Nah, ini kita buat gambar seperti ini. Nah, jadi kalau sudah ada yang selesai, nah silahkan mungkin bisa ditampilkan salah seorang yang sudah selesai tugasnya. Kita perlihatkan sama teman-temannya. Nah, oke, ada yang sudah, silakan ditampilkan. Oke, formatnya, kemudian oke, sudah sesuai. Nah, untuk yang lain, teman-teman yang belum selesai, nah silakan dilanjutkan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas dari tugas praktiknya ya, silakan. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti. Oke. Nah, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan di Google Classroom-nya. Yang dilanjutkan nanti dikumpul sebelum pertemuan berikut ya, harus sudah selesai karena Bapak akan menilai. Nah, bagi yang sudah selesai mungkin bisa memberikan kesimpulan kepada teman-temannya mengenai materi kita hari ini. Silakan. Oke. Ada yang mau menambahkan kesimpulan? Silakan. Nah, kalau sudah tidak ada, untuk mengakhirinya, ketua kelasnya, koordinasi dengan teman-temannya apabila masih ada yang belum diketahui. Nah, Bapak informasikan untuk pertemuan berikut itu kita akan berpindah ke bagian rumus dan formulanya ya. Jadi untuk pada tugas hari ini diselesaikan karena minggu depan kita akan masuk ke materi berikut masih mengenai pengolah angka yaitu rumusnya ya, formula. Oke, jadi untuk mengakhiri ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Oke, sekian. Jadi mengakhiri kegiatan kali ini Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa belajar, tetap kerjakan tugasnya, dan jaga kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 10 menit ini. Ya, bagus. Bingung juga sih Pak, karena nggak ada siswanya juga. Saya undang dengan hormat, ya minimal ya, Pak. 15 menit, Ibu Dr. Umi. Kalau 5 menit, wah cepat sekali nih.
Silakan Bu, atau 20 menit begitu. Ibu Umi, silakan Bu. Belum open mic-nya, Bu. Ibu Umi. Di mute. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak Sul. Ya, Eh, silakan Bu. yang pertama itu saya ingin sampaikan tujuan pembelajarannya, Nak. Ya, Bu. Untuk tujuan dicatat, untuk tujuan pembelajaran itu Banyak mungkin sekali ini, banyak sekali. Nah, perlu disampaikan itu kan banyak Apa sekali. istilahnya itu? Iya, banyak sekali. Iya banyak. Ya, tadi Jadi kalau dia tujuan tujuannya. pembelajarannya banyak, nah berarti capaian yang harus dicapai itu semua harus banyak juga. Iya. Lalu kemudian itu sebenarnya harus kita sampaikan pada siswa bahwa Putus-putus Bu, sebenarnya ini putus-putus. ya. Putus-putus. Ulangin dulu. Baik, Ya. sudah jelas. Iya, bagus. Ya, mungkin, ya biar saya dekat-dekat dengan Manu nih. Iya, baik. Tabe, yang pertama itu yang saya mau sampaikan kan tujuan pembelajarannya dia banyak. Iya, Bu. Jadi karena banyak, Banyak, 8. Ya, makanya perlu disampaikan ke siswa semua tujuan itu harus disampaikan semua ke siswa tentang tujuan iya, itu. Iya, jadi kenapa? Karena kalau tujuannya banyak berarti materi yang disampaikan juga banyak. Lalu kemudian nanti rangkumannya juga harus sebanyak dengan tujuan itu. Iya, itu menjawab. yang tadi, ya. Harus itu menjawab. Terjawab itu di kesimpulan. Ya, harus terjawab di kesimpulan. Lalu kemudian iya. di pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi alat evaluasinya harus bisa mengukur 8 komponen itu. Iya. Itu yang saya inginkan. Sarang itu. Ya, ini saran masukan. Terus yang kedua, kalau menurut saya penyampaian tak terlalu cepat. Iya. Kalau ukuran saya ya terlalu cepat. Kenapa? Karena maksudnya berikanlah kesempatan. Mungkin karena tidak ada siswanya ya. Jadi ya, itu juga sih Bu, mau kasih pertanyaan kayak bagaimana ya? Seperti kelihatan natural, itu agak sulit karena siswanya tidak ada. Saya sudah pindah saja ke bagian ini lagi. Padahal kalau uji daring kan begitu. Daring toh. Iya, jadi kita harus apa namanya tetap terlihat natural. Lalu kemudian itu tadi kesimpulan tidak ada, Nak. Kita tidak simpulkan kemudian ada. Untuk kesimpulannya ada tadi cuma dibantu ke siswa seperti itu, Bu. Ya, siswanya yang menyimpulkan ya, kan? Cuma saya lupa untuk coba simpulkan kembali. Yang teringat itu ke siswa dulu, baru di beberapa kan siswa. Begini, seharusnya bilang bagus simpulan dari teman kita si ini. Iya. Tapi Bapak tambahkan ini, jadi untuk mempertegas bahwa apa yang disimpulkan oleh siswa itu benar. Sudah benar atau salah? Iya. Bisa saja kan kesimpulannya salah. Iya. Karena tingkat penyerapan siswa itu kan bisa berbeda-beda, Nak. Berbeda-beda. Jadi begitu. Saya tidak bisa panggil Bapak Ilham karena saya selalu menganggap dia anak saya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita menganggap bahwa sudah pasti kesimpulan yang diberikan oleh siswa itu benar. Jadi walaupun ada kesimpulan kita tetap harus pertegas. Iya. Kemudian tadi kalau bisa misalnya ada yang kita kasih kesempatan misalnya bertanya sebelum kita jawab kita lempar dulu ke teman-temannya. Ada yang bisa bantu Bapak. Gitu. Tadi sudah tadi Bu saya lempar, cuma bingung juga sih caranya saya ajukan
pertanyaan, kemudian mungkin ada bisa bantu temannya menjawab seperti itu. Nah itu, Ya, nah itu, nah itu penting itu. Lalu kemudian kalau perlu nanti kalau misalnya itu dalam bentuk yang perlu diperagakan, suruh naik salah satu, lalu kemudian yang lain juga ikut mencoba supaya ada perwakilan, kita bisa mengukur bahwa siswa kita itu sudah bisa. Paham maksud saya? Ya, jadi artinya kita tidak apa-apa minta salah satu siswa untuk mencoba apa yang sudah kita lakukan, lalu kemudian setelah itu ada lagi yang mau mencoba, itu supaya menjadi wakil bagi kita bahwa memang apa yang saya ajarkan ini sudah dipahami oleh sama dengan kalau kita melakukan penelitian pengembangan Pak Zul, itu kalau perlu ada yang mewakili dari kelompok pintar, kelompok sedang dengan kelompok yang kurang. Kan jadi kelompok pintar, misalnya anak yang pintar panggil satu, anak yang sedang panggil satu, anak yang kurang atau agak agak tidak bisa memang tidak bisa itu dipanggil. Istilahnya datanya harus homogen begitu. Iya, jadi artinya keterwakilan semua komponen siswa itu ada. Ada, jangan pintar semua. Iya, jangan yang pintar, ini yang pintar-pintar saya panggil. Panggil juga yang kurang, siapa tahu hanya yang pintar yang bisa buat apa yang kita mau, tapi yang kurang tidak bisa. Nah, itu. Kemudian ini tadi keterampilan menggunakan media, mungkin karena ininya layarnya kecil ya. Tapi kalau saya harap bisa diperbesar itu, mungkin kalau di dalam ruang kelas itu bisa lebih jelas diperbesar ini tadi anunya objek-objek pembelajaran, karena kalau yang di depan mungkin bisa baca, tapi yang di belakang kan belum tentu bisa. Nah, apalagi kalau matanya minus seperti saya itu tidak bisa, kalau itu saya tidak bisa baca lagi. Nah, kemudian yang lain itu adalah belum ada unsur hotsnya. Kalau kita hotsnya kita pakai apa untuk apa namanya mengukur ini? Kira-kira pakai apa? Hotsnya kita wujudkan dalam bentuk apa? Untuk pelajaran yang kita mau ajarkan ini. Mana di situ? Kalau di unsur hotsnya kayaknya memang masih di bawah sih, karena melihat dari KD-nya juga itu kan masih loads, Ibu. Jadi mainnya sekitar masih C1 sampai C3 ya, kalau untuk kemampuan kognitifnya ya. Iya. Terus di keterampilannya juga mungkin masih masih di bawah. Keterampilannya juga masih yang P3. Mungkin di bawah P3 ya. Iya. P3 itu udah tinggi loh, P1 sama P2 kan P-nya itu sampai P4. P1, P2, kalau P3 sudah agak lumayan itu. Saya kira sampai di P5 P3 itu kan. Kalau P itu cuma sampai 4 saya nak. Oh iya. Kalau A1 sampai A6, oke? Iya. Oke. Terus ini apa? Bagaimana cara kita membangkitkan motivasi? Apalagi ini kan kita pakai daring. Untuk pembelajaran lewat ini bagaimana mengukur keaktifan siswa? Untuk mengukur keaktifan siswanya sih, karena kan sesuai pengalaman saya di daring, nah itu kalau cuma di classroom biasanya kurang sih Bu untuk anak-anak. Palingan saya lihat siapa yang aktif, kemudian saya pancing untuk tanyakan siapa yang sudah kerja, bagaimana, apa kabarnya juga. Pokoknya beberapa sih saya gunakan untuk memancing, dan termasuk dengan media yang saya bagikan di classroomnya. Nah, saya kasih biasa link video untuk diperhatikan, bahkan materi juga saya kasih di Google Classroom-nya. Karena kalau untuk yang
langsung Zoom video, yang bergabung cuma sedikit karena banyak juga yang terkendala masalah jaringan, masalah datanya Bu. Karena ada yang punya data cuma enggak bagus jaringannya jadi putus-putus. Nah, jadi saya Ya, cuma biasa kasihkan link video seperti itu. kalau untuk selama ini Ibu juga mau tanya, selama ini untuk pembelajaran yang apa namanya praktek tetap pakai daring juga? Nah, itu yang praktek Bu, palingan diarahkan anak-anak memang untuk praktek mandiri. Karena kita mau panggil juga ke sekolah nggak bisa. Terus Palingan untuk dia ngukurnya ini gimana? Ngukur hasilnya gimana kalau mandiri? ya cuma melalui kalau yang kan ada beberapa bentuk soal juga saya kasih. Nah, kemudian yang prakteknya bisa misalnya ada laptopnya kakaknya. Jadi saya tetap menunggunya biasanya sampai 1 minggu ke depan untuk pengumpulan tugasnya. Seperti itu, Bu. Saya kasih waktu Jadi 1 minggu ke depan. hasil prakteknya mereka kita videokan kita suruh mereka videokan atau seperti apa? Kalau sesuai dengan yang di RPP yang tadi itu saya cuma suruh buat file Ibu dalam bentuk Excel dengan format-format yang ada di dalamnya yang sudah dijelaskan di classroom-nya. Sesuai formatnya, kemudian jenis hurufnya, karena ini baru pembelajaran awalnya untuk pengolah angka. Sayang sekali ya, padahal praktek itu sebenarnya tidak bisa lewat daring. Tidak terukur. Kenapa saya bilang tidak terukur? Karena bisa saja itu tugas yang kita berikan itu sebenarnya yang kerjakan itu bukan dia, orang lain bisa seperti itu. Mana kita tahu kan kalau langsung hasilnya atau tangannya saja yang gini, tapi misalnya tangan kakaknya atau tangan bapaknya, kan banyak itu tugas anak tetapi dikerjakan oleh orang tua. Anak yang sekolah, terutama yang SD SMP itu anak yang sekolah tapi yang belajar sebenarnya bapak ibunya karena itu tidak terwakilkan, apalagi kalau praktek. Saya terus terang pengalamannya itu tidak terukur itu kalau lewat daring, sementara pembelajarannya itu ada unsur prakteknya. Kalau anunya Bu, untuk sementara ini yang praktek seperti itu biasanya kita cuma tuliskan di lembaran awal itu bahwa dia benar-benar mengerjakan dengan sendiri untuk meningkatkan saja kedisiplinannya. Kalau memang dia bukan mengerjakan sendiri ya pasti adalah rasa yang lain seperti itu Bu. Palingan nomor satunya disuruh bekerja dengan sendiri, artinya dengan integritas tinggi seperti itu. Berarti orangnya harus kelihatan tuh. Enggak juga sih Bu. Ya. Cuma soalnya saja untuk maksudnya penjelasannya saja supaya ada termotivasi untuk mengerjakan sendiri. Karena enggak bisa dipungkiri memang Ibu untuk pengerjaannya ada juga yang dikerjakan sama orang lain. Terus untuk anunya melihat unsur, kan ini ada unsur critical thinking, creative thinking, refleksi. Kalau decision makingnya atau kepemimpinannya di dalam kelompok pakai apa kita? Karena ini kan biasanya umumnya kerja kelompok. Ya. Kalau refleksi kan bisa ditanya. Terus kemudian untuk unsur kepemimpinannya bahwa memang semua, misalnya saya anggota kelompok, terus terang dulu waktu saya praktek, saya ajak semua anggota kelompok, lalu kemudian kalau ada yang tidak hadir, saya tidak masukkan namanya. Kalau kita bagaimana itu untuk membaca itu? Bahwa semua yang datang, misalnya kan kita satu kelompok, ada anggaplah misalnya diskusi, tapi yang kerja kan cuma 1 orang atau 2 orang. Nah, ukurnya gimana itu? Biar objektif itu. Kira-kira gimana kalau apa yang kita lakukan selama ini untuk decision making-nya? Ukurnya sih ya jarang memang yang
Untuk mengukur itunya sih ya jarang saya lakukan juga sih Bu. Karena rata-rata Jarang diamati. saya kasih di persiswa untuk untuk melihat keaktifannya. Rata-ratanya ya saya kasih masing-masing siswa mengerjakan seperti itu Ibu. Berarti masa dia menilai dirinya sendiri? Kan orang lain yang seharusnya menilai. Kita misalnya, atau sharing teman yang menilai. Misalnya dengan saling menukar pekerjaan, itu kan lebih mending. Kalau mengukur diri sendiri, pasti saya bilang diriku paling bagus. Gimana itu? Nah, untuk antisipasi kita itu jalan tak selama ini apa? Ya palingan nantinya untuk pengukurannya diberikan diputar soalnya sama teman-temannya, dibagikan. Gitu. Masih ya tiap maksudnya si A menilai si B, Ya, kemudian si B ke C, jadi seperti itu. Oke. Ya. Saya kira cukup Pak Zul. Ya, Berapa menit itu? 10 menit ya? Terima kasih banyak. Silakan dilanjut Pak Zul. Suaranya Pak Zul hilang ya? Nggak, kecil Pak, kecil sekali suaranya Pak. Suara tak hilang Pak Zul. Halo. Suara tak hilang. Halo, bagus. Ya, ya sudah Pak. Ya. Dekat-dekat Pak. Iya, apa namanya? Saya tidak menyangka bahwa tampilan Ilham ini seperti ini, ya. Saya menganggapnya bahwa harus lebih hebat daripada yang tadi, yang dari background bukan pendidikan. Ini jujur saja, mudah-mudahan Ibu Umi juga menerima itu. Karena sudah 3 yang lalu, relax dia, bagus penekanannya, ada interaksi muncul di dalamnya. Bapak saya lihat tidak monoton begitu, dan ini daring. Tentu bagaimana tambah tidak ada lagi sudah tidak hilang lagi ini motivasi. Suaranya Pak Zul kecil sekali. Ya, halo. Iya Pak. Kecil sekali Pak. Halo. Iya. Iya ada, tapi kecil sekali. Saya harus rapatkan telinga saya di. Halo, ya. Halo. Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan Pak. Iya, jadi itu saya Ibu Mi bahwa harusnya lebih baik daripada yang pertama, yang kedua, yang tiga tadi, yang dari dari background pendidikan dari komputer. Tentu ini ya pertama, itu yang pertama. Yang kedua adalah itu tadi bahwa tujuannya sudah dianu tadi bahwa terlalu banyak tujuannya, dan itu juga tidak tercover di dalam kesimpulan, tidak jadi asal-asal begitu. Sudah. Tunggu, saya belum minta dijawab. Iya. Saya hanya memberi penguatan dulu bahwa itu. Yang kedua, ketiga ada metodenya di dalam RPP tidak jelas. Harusnya diperjelas di situ apakah pakai Zoom atau Google Classroom atau WhatsApp begitu. Jadi nanti itu. Iya, ini baru sekarang ini ya, belum bertanya saya. Iya Pak. Berikutnya juga teknik penilaian. Teknik penilaian juga tidak jelas. Tidak jelas gitu. Ya, ini tidak jelas. Apalagi ini tidak jelas itu ya, jadi itu perlu diperbaiki. Jadi harus jelas. Kedua, kalau saya tidak salah juga adalah sumber belajarnya tidak jelas. Hanya dibilang di buku, kan buku banyak. Internet banyak. Buku, pusing siswa, tidak tahu buku apa, buku agama kah, buku Pancasila kah, itu tentu. Itu harus jelas di situ.
Ya, Ya Pak. itu saran saya untuk kedepannya. Yang jelas itu kita harus perbaiki dari dinamika, dari apa yang membuat mahasiswa itu berinteraksi betul baik secara daring, apalagi ini daring tambah mengantuk orang begitu. Nah, itu apalagi ya jadi itu sumber belajar tidak jelas ya. Jadi bukan buku saja ditulis itu, tapi buku apa? Misalnya buku mengenai operasi sistem aritmatika, operasi logika, itu kan jelas. Jadi siswa tahu. Jangan sampai buku lain dia pelajari. Dari internet di mana? Apa? Nah, itu jelas itu. Sehingga di sini tidak terlihat ada unsur motivasi dan sebagainya. Perlu juga ini apa namanya pengelolaan waktu harus lebih baik, ya, harus lebih baik. Jadi makanya belajar untuk mengelola waktu dengan baik. Kayak tadi saya persilahkan sampai 25 menit, ini baru 10 menit selesai. Itu pun tidak dijelaskan secara menyeluruh. Dibanding yang tiga tadi saya apresiasi betul, dia mengelola waktu dengan baik dan saya kira terpenuhi namanya teori belajar. Saya kira Bapak lebih tahu mengenai teori belajar itu apa. Teori belajar atau teori pembelajaran. Bapak harus lebih tahu, lebih baik daripada orang yang berbackground murni begitu. Tapi saya saya anggap ini harus lebih baik dari tadi. Ini saran saya ya, yang pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, bisa Anda tunjukkan itu bahwa pembelajaran yang Bapak bawakan ini mendidik atau mendidik dan ada unsur tepek di situ. Oh iya Pak. Kalau dari RPP yang saya punya, yang saya bagikan, nah sebenarnya sih untuk unsur yang Anda jelaskan tadi, ya mengajar tadi, ya di poin mana? Iya. Untuk di media pembelajaran, nah itu dari awal saya memotivasi anak-anak, saya memancing untuk memperhatikan sebuah gambar yang saya tampilkan tadi. Ada gambar pembuka, Pak. Buktinya tadi tidak ada gambar, tidak bergerak, tidak pernah juga kau bilang bagaimana siswa, apakah bergerak atau tidak, adakah tampil atau tidak. Nah, tidak ada tampil sampai habis. Oh. Nah, begitu. Inilah bentuk bahwa tidak ada interaksi yang baik antara guru dengan siswa. Jalan monoton saja. Tanya Ibu Umi tadi. Bagaimana Ibu Umi? Begitu ya. Tidak berubah itu poin-poinmu, tidak pernah ada. Baru jalan terus ini Anda menjelaskan. Nah, itu ya. Jadi harus ada terus memancing terus siswa, menjas apakah itu supaya tetap bilang Pak tidak nampak gambar, tidak nampak PowerPoint, Bapak tidak bergerak, itu kan begitu. Tapi kalau Bapak tidak memperhatikan itu, siswa juga menganggap bahwa biar berjalan saja. Begitu. Apalagi siswa yang malas mengikuti mata pelajaran Bapak. Itu ya. Jadi tidak nampak. Gitu. Saya kira sudah ditanya hostnya tadi sama Pak Ibu. Ya, sudah. Ini juga saya tidak terlihat untuk itu tadi, bahwa Bapak ini menciptakan suasana pembelajaran yang enak, nyaman begitu. Asik, tidak terlihat saya. Ya. Tidak terlihat saya. Skenario saya sih Pak, sebenarnya agak bingung juga saya menjelaskan tadi, gugup juga sebenarnya. Nah, ada untuk yang tadi itu kan pertama saya memang tarik memotivasi anak-anak untuk melihat apa sih yang saya tampilkan. Tapi kalau karena tadi ya saya Bapak bilang memang saya enggak tanyakan feedback, sudah kelihatan. Iya itu. Ya. Saya jadi dibuat suasana
Jadi dibuat suasana bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Iya, saya mencoba, tujuannya tadi kan saya mencoba untuk memancing anak-anak untuk bicara, tapi satu tadi yang kesalahan fatal yang saya buat memang tidak menanyakan apakah saya ambil atau belum. Iya Pak. Berikutnya pendalaman materi. Iya Pak. Saya juga tidak melihat bahwa perangkat yang Anda kembangkan ini memunculkan critical thinking tadi, tidak. Dan seterusnya tidak ada saya lihat. Harusnya tadi memancing tadi siswa memberi jawaban baru dilempar seperti caranya Bu Umi ke siswa lain. Ada yang bisa tambahkan atau bisa yang jawaban lain dan begitu, sehingga memunculkan itu sifat kritis dari siswa begitu. Baru diberi penguatan oleh itu juga tidak terlihat ya. Tadi Pak saya bingung, saya lempar tadi pertanyaan bagaimana ini, apalagi yang saya lakukan karena tidak ada siswanya Pak. Tidak begitu kan, ini daring ya. Saya sudah lemparkan tadi Pak, cuma mungkin penyampaian saya yang kurang bagus. Ya begitu. Iya. Yang berikutnya. Iya Pak. Berikutnya tadi saya mau menyambung pertanyaannya Bu Umi bahwa untuk mengukur mata kuliah praktek itu hanya sekedar hadir begitu. Saya kira berbahaya kalau hanya mengukur siswanya, apalagi berdasarkan nama atau berdasarkan yang dikenal saja bagus nilainya, yang tidak dikenal rendah nilainya. Karena jawaban Anda tadi bahwa saya hanya berdasarkan siapa yang jawab. Itu Pak yang untuk adanya tadi harus ada rambu-rambu, ada instrumen yang memang sudah divalidasi orang atau pakar pendidikan bahwa ini bisa merepresentasi, menilai orang praktek. Tidak hanya bahwa siapa tugasnya masuk itu. Bagaimana itu? Kalau yang pintar kebetulan tidak masuk karena ada faktor lain atau faktor di miskomunikasi, lantas dia dijadikan error atau tidak lulus, sedangkan orang yang tidak pintar tapi masuk, itu jadi bagus nilainya, itu berbahaya bagi pendidik. Ya, menghilangkan motivasi orang untuk belajar lebih baik. Itu bisa merusak pendidikan. Apalagi kalau misalnya ada anak tetangga, ada ponakan, iya itu bahaya. Jadi subjektivitasnya jadi tinggi. Harus itu ada instrumen yang jelas, terukur, dan ya itu tadi divalidasi oleh pakar instrumen mengenai praktik. Berikutnya saya mau bertanya, di dalam manunya juga tidak jelas penilaian mengenai sikap. Bagaimana menilai sikap, apalagi daring? Bisa dijelaskan Pak? Untuk penilaian sikapnya Pak. Ya, intinya tidak mengada-ada ini ya, yang biasa kita lakukan dengan seperti tadi, yang sesuai RPP tadi. Ya, untuk penilaian sikapnya sih Pak, yang pertama itu bagi siswa yang memang yang sering diskusi di WA-nya atau di Google Classroom-nya, kemudian yang memang yang sering menjawab pertanyaan dari Bapak atau bahkan salam, biasanya itu dilihat dari awal di situ Pak. Karena ada juga siswa itu dia cuma absen dan tidak memperdulikan lagi apa yang dikatakan di grup. Bahkan ada biasa saya lihat chatnya, oh ini tidak pernah komen satu kali pun, ada Pak. Dan itu ya salah satulah untuk penilaian juga Pak. Tapi biasanya jadi kalau ada tugasnya masuk Pak. Jadi ada tertulis di LKPD Bapak? Itu tadi yang kita bicara tadi. Oh, enggak ada. Berarti kita ini hanya berubah-ubah ya. Kita hanya kebetulan diuji, kita lagi ngomong begitu. Nanti di lapangan tidak begitu. Jadi harus terlihat di LKPD. Oh, jadi harus dituliskan Pak. Iya. Dengan menggunakan apa? Apakah Google Form atau
WhatsApp atau apa. Oh iya. Jadi harus ada lembar observasinya. Lembar observasi Jelas penilaian bahwa yang dianu sikap. misalnya pakaiannya, sikap itu adalah mulai pakaiannya ke sering melakukan memberi tanggapan, Iya. sering bertanya. Nah itu. Nah ini kalau begini Pak, ya salah juga ya. Jadi bisa juga subjektif di sini karena itu maunya Bapak, tidak punya dasar, hanya berdasarkan itu tadi. Iya, iya. Ya. Jadi mau ditambahkan Pak di penilaian sikap. Maksudnya iya untuk semua mata pelajaran Bapak harus jelas itu penilaian sikap. Tidak harus tertulis di LKPD lembar kerja siswa. Dan saya lihat ini tidak ada Pak. Hanya tes saja. Tesnya juga tidak apakah tes tertulis atau tes apa ini, lisan atau apa. Dan juga media yang dipakai tidak jelas, Google Classroom atau Google Form gitu, atau Zoom atau Google Meeting gitu. Tidak. Jadi inilah fungsinya ini Pak diklat PPG untuk membuat Bapak ini bisa melakukan tentu materinya Bapak kuasai. Ya. Tapi dari segi di luar materi tentu ini kayak membuat mengasesmen orang harus sesuai rambu-rambu yang ada, tidak subjektif. Bahkan ada kita pernah dengar ya, anak dikeluarkan dari sekolah karena bapaknya baku buntu dengan siswa, orang tua tidak boleh begitu. Atau tadi Umi tadi tetangga bagus pada orang malas, itu kan bahaya bagi pendidik. Iya. Tidak subjektif itu bukan mendidik Pak. Ya, justru mencelakai orang. Iya. Justru mencelakai orang yang nakal atau yang malas masuk karena kita kenal atau anaknya ke teman, kita kasih bagus nilainya, justru itu merusak orang. Iya. Kita justru merusak orang, menjerumuskan orang ke dalam apalagi ke dalam lagi lebih jelek lagi karena tentu ke depannya dia tambah tidak belajar lagi. Nah, itu mendidik bukan saja mendidik secara pengetahuan, tapi mendidik secara afektifnya. Apakah itu sosial habdul minallahnya atau hubungan kepada Allah ya, dan habdul minannasnya atau sosialnya. Nah, itu juga Bapak tidak kita tidak mau juga memutus itu bahwa karena tetangga kita jangan melihat tetangga. Ini tidak begitu maksud saya. Tetap itu dijaga sosial, tapi harus ada rambu-rambu yang jelas bahwa ini nilainya memang seperti itu. Jangan karena faktor X tadi yang tidak masuk di dalam instrumen penilaian sehingga itu merusak anak. Sama juga saya di mahasiswa, biar juga pengurus lembaga atau pihak saya atau keluarga saya kalau tidak pernah masuk saya kasih error. Tapi ada dosen ya biasa yang tidak pernah masuk kan begitu. Itu justru merusak orang. Padahal memang menurut mahasiswa enak, suka bahwa ini dosen baik. Tapi sebenarnya ini adalah orang yang dicelakai, kan begitu? Begitu Ibu Mui ya, justru mencelakai orang. Makanya tadi itu karena tujuannya 8, makanya saya bilang itu harus terbaca di ujiannya itu di alat evaluasinya. Saya sebentar mengenai itu laptop. Tujuan pembelajaran yang ada di RPP itu ada 8 dan itu terbagi dari beberapa kali pertemuan. Nah, itu yang tidak saya bagi-bagi. Itu kan teknisnya berapa kali pertemuan yang Ibu harapkan itu adalah bahwa apa yang menjadi tujuan itu terbaca di ukuran untuk evaluasinya seperti kata Pak Zul tadi. Nah, jadi memang benar-benar mengukur apa kompetensi yang mau mau dicapai di dalam proses pembelajaran itu, begitu maksudnya. Kira begitu Pak Zul. Ya, saya kira pas ini waktunya Bu sudah pas 13.50 ya. Jadi tinggal 10 menit istirahat keluar dari room. Dan saya kira cukup buat Ilham. Silakan pindah room. Selamat, mudah-mudahan sukses selalu ya. Atas nama pribadi dan penguji mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan karena kita melakukan ini ya berusaha untuk profesional ya. Apa yang kita dapatkan di kampus di setiap pelatihan bagi dosen tentu ini menjadi bahan bagi anak saudara ya.
dan menjadi pembelajaran di mana Anda melakukan pembelajaran. Saya kira itu. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, ujian komprehensif atas nama Ilham SPD MM saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Pak wabarakatuh. atas masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Iya, Nak. Salam sama Misbah. ya. Ya. Waalaikumsalam.